Pos ini kan udah berdiri dari 279 tahun yang lalu. Jadi awalnya kan memang dari zaman Belanda ya, pengiriman surat. Kemudian di tahun 19 tuh beralih ke pemerintah, jadi statusnya sekarang BUMN. Nah, untuk lini bisnisnya sendiri di Pos Indonesia itu awalnya kita memang pengiriman surat, kemudian beralih ke menambah ke pengiriman paket. Kemudian sekarang kita juga ada lini bisnis jasa keuangan, itu kayak pembayaran tagihan kayak PLN, listrik, token, PDAM, pulsa, dan sebagainya, termasuk juga penyaluran keuangan. Biasanya ini kaitannya sama proyek pemerintah kayak misalnya penyaluran bantuan sosial. Nah itu biasanya penugasnya ke kantor pos lain ke bank. Terus kemudian terakhir kita juga ada lini bisnis properti, tapi itu masuknya ke anak perusahaan. Jadi kayak misalnya di sebelah ini ada gedung pos blok, itu sebenarnya adalah masuk di anak usahanya pos properti. Terus untuk struktur organisasi, kalau di kantor pusat itu jadi kita ada 3 kelas kantor ya. Kantor pusat, head office-nya, kemudian di bawah ada kantor regional. Di bawahnya kantor regional kita ada 6. Regional 1 itu di Sumatera, regional 2 itu di Jakarta dan sekitarnya, regional 3 itu Bandung, Jawa Barat, terus regional 4 itu Jawa Tengah, termasuk Jogja, regional 5 ini Jawa Timur, terakhir regional 6 itu Pamasuka, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Di bawah regional itu ada kelas kantor cabang utama. Kantor cabang utama ini biasanya di kota-kota gede. Kalau struktur organisasinya yang di pusat itu kita ada 6 direktorat. Kalau bisnis itu ada direktorat kurir logistik sama direktorat jasa keuangan. Kemudian di direktorat yang fungsinya supporting atau dukungan itu ada direktorat keuangan dan akuntansi. Itu termasuk direktorat SDM, terus kemudian ada direktorat operasi dan digital service, itu kaitannya sama operasional sama IT. Terus direktorat business development itu kaitannya yang ranah strategis, jadi yang memformulasikan transformasi bisnis Pos Indonesia itu arahnya mau kemana.